warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di materi gerak parabola. Sebelumnya kita sudah mempelajari gerak GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat di sini peta konsep dari gerak parabola bisa Anda baca nanti ya. Di sini ada ada sumbu X dan sumbu Y, kecepatan awalnya. Terus sumbu X dan sumbu Y juga kecepatan saat waktu tertentu, juga mencari posisi benda saat waktu tertentu sumbu X dan sumbu Y. Juga kita akan menentukan di titik tertinggi. Di titik tertinggi kita bisa menentukan tinggi maksimum, jarak mencapai tinggi maksimum, jarak untuk mencapai tinggi maksimum, terus waktu mencapai tinggi maksimum. Terus juga mencari jarak terjauh, waktu untuk mencapai jarak terjauh. Nah, gerak parabola bisa kita lihat ini gerak parabola merupakan gerak parabola ini adalah gabungan dari GLB dan GLBB. Yang mana GLB itu adalah yang sumbu X. Sumbu X komponen gerak horizontal. Sedangkan yang GLBB adalah yang gerak vertikal, sumbu Y. Jadi gerak parabola ini merupakan gabungan dari yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita analisis gerak parabola. Kita lihat kecepatan dalam arah sumbu X. Yang sumbu X yang arah horizontal, berarti kecepatannya adalah Vx. Vx adalah V0 cos alpha. Di Vx semua ya, Vx, V0 cos alpha. Nah, perpindahannya dalam arah sumbu X karena dia adalah GLB, X sama dengan V kali T. V-nya Vx-nya adalah V0 cos alpha dikali T. V0 cos alpha dikali T. Itu gerak analisis arah sumbu X. Sekarang kita lihat yang arah sumbu Y. VY. VY ini adalah GLBB. V0 sin alpha dikurang GT. V0 sin alpha dikurang GT. Sehingga perpindahannya dalam arah sumbu Y sama dengan V0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kita juga bisa mencari setelah mendapatkan nilai Vx dan Vy tadi. Vx dan Vy kan didapat tadi ya, Vx, V0 cos alpha, Vy, V0 sin alpha dikurang GT. Kita bisa mencari besar kecepatannya pada gerak parabola, yaitu Vr, yaitu akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, di gerak parabola, tadi yang sudah ada di peta konsep, kita lihat mencari waktu mencapai titik tertinggi. Waktu titik tertinggi. Waktu pada titik tertinggi, berarti di sini Vy-nya 0. Kecepatannya saat tertinggi itu berarti kecepatannya sudah berhenti. Sehingga T-nya adalah V0 sin alpha per G. Ini waktu untuk mencapai titik tertinggi. Sedangkan waktu untuk mencapai titik terjauh, 2 kali dari titik tertinggi ini waktunya. 2 V0 sin alpha per T. Nah, sekarang kita menghitung jarak titik terjauh. Nah, di sini penamaannya bisa Y max, Y maksimal, atau H max, tinggi maksimal. Nah, di sini menghitung jarak tertingginya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Sedangkan menghitung jarak terjauh, nah ini tertinggi terjauh, V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Itu untuk menghitung jarak terjauh X max. Kadang-kadang di buku lain itu disimbolkan dengan R. Ada juga tergantung buku masing-masing ya. Kita soalnya, Irfan menembakkan peluru dengan kecepatan awal 120 meter per sekon. Membentuk sudut elevasi 30 derajat terhadap permukaan tanah. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah waktu untuk peluru mencapai titik tertinggi? Jadi kita sudah mempelajari titik tertinggi sama dengan, kita sudah belajar tadi ya, waktu untuk titik tertinggi adalah V0 sin alpha per G. Lihat, V0 sin alpha per G. V0-nya 120, sin 30 per gravitasinya 10. 120 sin 30 setengah per 10 sama dengan 6 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak atau titik tertinggi adalah 6 sekon. Nah, soal yang kedua. Sebuah peluru
ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah, nah ini ketinggian maksimum, atau bisa Hmax atau Ymax. Adalah rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Benar nggak rumusnya seperti itu? V0 kuadrat, Hmax ya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Beda dengan Xmax. Kalau Xmax sin 2 alfa. Alfanya dikali 2. Kalau ini hasil sinnya yang dikuadratkan. Kita lihat. 60 kuadrat sin kuadrat dari 30. 60 kali 60, ya 60 kuadrat ya, sin 30 adalah setengah. Berarti hasilnya yang dikuadratkan. Setengah dikali setengah. Bukan sin yang dikuadratkan ya, nggak ada sin, bukan sin kuadrat 30, tapi hasil sin 30 yang kita kuadratkan. Sama, jadi 60 dikali 60, dikali setengah kali setengah per 20. Dapatlah 45 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah 45 meter. Soal selanjutnya, seorang pemain sepak bola menendang bola dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika bola bergerak dengan kecepatan awal 30 meter per sekon, maka jarak pemain yang menerima umpan kiper tersebut mendekati berapakah? Kita lihat di sini ya. Pembahasannya, banyak di sini adalah berarti ada pemain yang menendang bola, memberi umpan kepada kiper. Berarti kan kita mencari adalah Xmax, arah horizontal. Xmax adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Xmax V0-nya kuadrat 30 kuadrat sin 2 alfa, 2 kali 60, 120 per 10. 30 kuadrat 900, sin 120 adalah setengah akar 3, dibagi 10. 45 akar 3 sama dengan 78 meter. Jadi jadi jarak pemain yang menerima umpan kiper adalah 78 meter. Lanjut, ini juga gerak setengah parabola ya. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horizontal dengan kelajuan 360 km per jam pada ketinggian 4.500 meter. Benda akan jatuh pada jarak horizontal sejauh titik-titik. Kita lihat di sini, ini adalah gerak setengah parabola. Kita lihat yang arahnya horizontal merupakan GLB, sedangkan yang vertikal adalah gerak jatuh bebas. Kita lihat ini, kita ketahui tadi adalah V0, 360 km per jam. Harus kita rubah ke dalam meter per sekon. Kilometer ke meter adalah 1000 per jam. Dalam 1 jam ada berapa detik? 3.600. Jadi 360.000 dibagi 3.600, dapatlah 100 meter per sekon. Nah, kita ingat rumus GLB kemarin, H sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga T, untuk mencari T-nya adalah akar 2H per G. 2 dikali 4.500 per 10 sama dengan 30 sekon. Terus berapakah jarak X? Jarak X berarti adalah GLB. Ingat rumus GLB, X sama dengan atau S sama dengan V kali T. V-nya 100 dikali T-nya 30. X sama dengan 3.000 meter. Ini berarti ini gabungan dari GJB, gerak jatuh bebas, dan gerak lurus beraturan. Terus soal selanjutnya, seorang pengemudi mobil off-road hendak melewati sebuah rintangan berupa parit sepanjang 7,5 meter dengan perbedaan ketinggian sebesar 1,8 meter. Maka kecepatan mobil minimum agar mobil tidak masuk ke dalam parit adalah, ini sama seperti soal pesawat tadi ya. Tapi di sini ada, ini juga setengah parabola. Nah, sini juga rumusnya adalah gerak jatuh bebas dan GLBB. Kita lihat H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi kan diketahui selisihnya adalah hanya 4.500 meter, X-nya adalah 7,5 meter. Sehingga rumus T-nya adalah 2H per G.
Akar dari 2 hanya 1,8 meter. 1,8 dibagi 10, G-nya 10 sama dengan akar dari 0,36 sama dengan 0,6 sekon. Terus kecepatannya V, berarti V adalah X per T. X-nya tadi 7,5 dibagi 0,6 sama dengan 12,5 meter per sekon. Ini salah ketik ya, delta H-nya bukan 4.500 meter, tapi 1,8 meter. Maaf ya, yang ini ya delta H-nya ya, mau dikoreksi, delta H-nya adalah 1,8 meter. Jadi kecepatan minimum mobil agar tidak masuk ke dalam parit adalah 12,5 meter per sekon. Tolong diralat ya, yang ini ya, bukan 4.500, tapi 1,8 meter. Mohon maaf yang ini. Lanjut. Nah, sekarang tugas Ananda adalah Ananda akan ditugaskan melakukan percobaan. Di sini kita lihat ya, percobaan dari gerak parabola. Oke, Ananda akan melakukan percobaan virtual lab dari gerak parabola. Nah, di sini di folder tugas Ananda bisa klik. Nanti di sini ada petunjuknya. Klik virtual lab gerak parabola. Di sini juga ada LKS. Nanti LKS-nya bisa Ananda klik ya. Kita coba klik virtual lab-nya di sini. Kita lihat. Nah, seperti ini nantinya ya, seperti ini tampilannya. Ananda klik lab. Lab. Nah, tunggu di sini. Nah, kita lihat tadi kan LKS, yang di LKS tersebut. Yang di LKS. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Sudah ada tujuan percobaannya, alat dan bahan, teori singkat. Nanti Ananda tinggal menambahkan. Di sini Ananda menambahkan nanti ya. Di sini kan ada pendahuluan, teori singkat, alat dan bahan, cara kerjanya sudah ada, hasil pengamatan yang diisi nanti, sama hasil analisa poin C dan D, dan bab 3 ya, kesimpulan dan saran. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Di sini ada 2 tabel ya. Tabel 1 pengaruh massa terhadap jarak maksimum. Terus di sini yang hanya satu lagi tabelnya jika labu pumpkin bermassa 1 kg dengan satu kecepatan yang sama tapi sudutnya berubah-ubah. Kita coba di sini dulu ya. Kita coba golf. Kita coba Ibu geser dulu. Golf ini golf ball. Massanya 3, massa 3. Massa 3 kg, oke. Terus kecepatan 18 meter per sekon. Kecepatannya 18 sudah. Kecepatan sudutnya di sini ada 2 sudut. Sudutnya 30 dan 60. Kita cari dulu yang 30 ya, yang 30. Oke. Nah, setelah selesai semuanya, gravitasinya di sini 9,8. Mana boleh 10. Nah, misalnya 10 ya, 10. Kasih 10. Oke. Dapatkan yang ini. Nah, kita lihat berapa jarak terjauh. Kita ukur pakai ini. Nah, didapat 27,9 meter. Ananda isi di sini berdasarkan hasil pengamatan. Sedangkan analisanya data itu berdasarkan rumus X max. X terjauh. X terjauh tadi kita udah cari ya. X max sama dengan, nah nanti Ananda cari berdasarkan rumus yang tadi, yang udah Ibu terangkan tadi. Nah ini kalau sudutnya 30. Lihat. 27,9. Kalau sudutnya kita rubah menjadi 60. Sudutnya 60 dengan semuanya sama ya. Kita coba. Kita hapus dulu yang ini. Kita coba. Berapakah X max-nya?
Oh, nih, X mark-nya sama tadi dengan yang 30. Nah, itu yang akan Ananda bikin kesimpulannya nanti ya, Ananda buat kesimpulannya. Terus nanti ganti dengan cannonball, pumpkin, Yuma, dan piano. Dari sini semua. Football, pumpkin, human, piano. Tinggal Ananda ganti aja. Nah, di sini juga yang tabel yang kedua ini untuk hanya pumpkin saja, tetapi sudut yang dirubah. Jadi Ananda silakan diisi ininya ya, dibuat laporan lab praktikumnya, laporan praktikum virtual lab dari gerak parabola. Ibu rasa cukup sampai sini. Kalau masih ada yang belum mengerti, nanti Ananda silakan diskusi. Silakan kita diskusi di WA Grup Fisika. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.